Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Simon Stefani. Baik Bapak Ibu, kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dia nggak itu, dia masaknya untuk baru. Bukan nggak masak, ke pasar, di pasar.
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita akan meresponnya kembali dengan menaikkan pujian dari KPPK 124. Dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang bertahta di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa untuk segala pelanggaran yang telah kami perbuat, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Sucikanlah dan kuduskanlah hati kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Yohanes 15 ayat 16.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Baik, kita akan responi kembali dengan menaikkan sebuah pujian. Sebelum firman akan disampaikan oleh Pendeta Simon Stevie, kita akan mendengarkan pujian dari Voice Cafe. Bagaikan berjalan
Baik, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk dapat memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Kami ingin mengakui bahwa kami punya kesanggupan karena Engkau, sehingga kami kuat. Namun kami juga sesungguhnya rapuh. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu pada pagi ini. Kami dibekali untuk belajar dari Petrus yang Tuhan pakai pada zamannya. Kami juga mau belajar lebih jauh sehingga kami dapat berkarya yang memberikan dampak kepada banyak orang. Dan mereka pada gilirannya datang kepada Engkau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan boleh menyertai kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Allah Tritunggal yang kudus kiranya dipermuliakan melalui ibadah pagi ini. Di dalam Putra-Mu Yesus kami memohon semua ini. Amin. Baik, kita akan melihat bacaan sabda Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-22. Bentar ya. Lukas yang ke-22 ayat yang ke-28 sampai 34. Saya bacakan buat Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Shalom. Sehat semua ya? Puji Tuhan. Kita ingin memikirkan tentang kuat dan berani, tetapi sekaligus rapuh dan tidak berdaya. Apa yang sebenarnya ingin kita pikirkan bersama adalah sebuah paradoks kehidupan yang kita bisa pelajari di situ. Seorang bernama Joan Jeff, dia bilang begini, hidup itu kuat dan rapuh. Ini sebuah paradoks. Keduanya seperti fisika kuantum, dia bilang. Partikel sekaligus gelombang di saat yang sama. Semuanya ada bersamaan. Maksudnya begini. Partikel itu kan sesuatu materi yang kecil gitu ya. Sebut saja misalnya kalau kita lagi mengelap meja ya pakai kain gitu kan,
terus kain yang basah itu kelihatan debu toh. Nah itu kita bilang partikel. Terus ketika Joan Jett itu mengatakan sekaligus gelombang, ibu bapak bisa lihat gelombang nggak? Halo? Gelombang laut bisa. Ini yang di udara ini bisa lihat nggak? Ada nggak dia? Yakin? Ada tapi nggak kelihatan. Partikel terlihat. Nah dia mau mengatakan bahwa ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Dua-duanya ada. Dan dia seperti berbenturan, paradoks. Kenapa dia berbenturan atau paradoks? Ketika kita bilang nggak ada, dia ada. Ketika kita bilang ada, dia nggak kelihatan. Demikianlah sebenarnya pribadi Petrus yang mau disampaikan. Bahwa dia kuat dan berani karena memang teruji. Kuat dan berani. Tapi ternyata dia itu rapuh dan tidak berdaya. Taunya dari mana? Kalimat yang tadi saya bacakan teks itu adalah saat Yesus memberikan perjamuan Paskah Israel yang terakhir kali. Jadi sambil makan minum ngobrol. Yang dimakan bukan mie jambi yang di sebelah kita, tapi itu roti dan anggur. Kongko lah. Lagi kongko, bilang, sesudah ini saya akan ditangkap. Kemudian saya mati bagi kamu, supaya kamu tidak perlu mati tetapi hidup. Begitu. Kalimatnya yang mana? Gembala itu akan ditangkap dan kemudian dombanya tercerai-berai. Habis. Petrus tahu bahwa itu adalah ungkapan kalau nanti Yesus mati, murid-murid akan pergi. Lalu karena dia berani, dia juga termasuk pribadi yang kuat, dia ngomong sama Yesus, saya bersedia masuk penjara untuk mengikutmu. Bahkan berani mati kalau memang itu menjadi konsekuensi atau akibat saya mengikut kamu. Kan luar biasa ya. Tapi di dalamnya sendiri dia sebenarnya adalah rapuh dan tidak berdaya. Tahu dari mana? Sesudah selesai semua itu, dia mau berkata, biarlah engkau pergi untuk menghasilkan buah. Aku sudah memilih kamu. Aku memanggil kamu. Seperti arti namamu Simon yang artinya mendengar. Kamu menjawab, pergi dan menghasilkan buah. Itu berita anugerah tadi Yohanes 15. Buat apa? Supaya kau memberitakan kabar baik itu seperti yang diungkapkan di 2 Timotius 4 ayat yang kedua tadi. Apakah kau siap atau tidak siap? Kau harus pergi beritakan. Untuk apa? Tegur yang salah. Nasihatkan mereka berdasarkan Injil supaya mereka bisa hidup. Jadi boleh dibilang adegan masa depannya itu sudah lengkap yang akan dilakukan oleh murid-murid Yesus. Tapi sekarang apakah ada semangat, ada tekad untuk menjalaninya? Yesus mengujinya. Dan ketika Yesus mengujinya, ada satu murid itu yang luar biasa berani dan kuatnya. Saya akan mengikut kamu. Masuk penjara, mati, aku mau. Langsung Yesus bilang, malam ini Petrus. Jadi nggak nunggu besok ya. Malam ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal saya 3 kali yang kamu mengenal saya. Sedikit mau nanya nih Ibu Bapak, sebenarnya Yesus ngomong begitu mengasihi Petrus atau jengkel sama Petrus? Ibu Sriani, mengasihi atau jengkel? Mengasihi. Samuel, ada yang jengkel? Olive?
Mengasihi. Kok semuanya sama ya? Dia akan Rudi, Mengasihi. dia akan Lisur. Ini udah seragam ya. Oke, saya balik ungkapannya. Jadi hari ini kamu begitu serius ingin mengikut saya sehingga rela masuk penjara, bahkan mati buat saya. Kamu tahu nggak, sebentar lagi kamu menyangkal yang kamu sahabat saya. Mendengar kalimat Yesus itu senang atau jengkel? Dia akan Rudi? Nah, kan jadi paradoks loh. Tadi dia bilang mengasihi Yesus, tapi sekarang dia bilang jengkel. Terbukti kan? Jadi semuanya jadi berantakan nih. Karena memang satu hidup yang kuat, tapi sekaligus rapuh bersamaan, itu membingungkan, paradoks seperti partikel dan gelombang. Kalau begitu kita harus menguji semangat kita. Iya, bagaimana caranya menguji semangat kita? Jangan buru-buru ngomong. Jangan buru-buru menanggapi kalau memang kita nggak tahu. Tenang saja. Tapi kenapa Yesus harus menggarisbawahi itu? Karena dia mau mengatakan bukan soal kuat dan gagah kamu. Tapi ketika engkau mengakui engkau itu rentan dan rapuh, tidak berdaya, maka kalau engkau bisa berhasil seperti nas 2 Timotius 4 ayat 2 itu, engkau tidak akan menjadi sombong. Karena semua itu berasal dari dia sebagai sumbernya. Saya bacakan dulu ya 2 Timotius 4 itu. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita itu disuruh menyampaikan kabar baik untuk bisa menegur orang dan juga sekaligus menyatakan apa yang salah. Dan dilakukan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi bukan saya lagi emosi, perasaan jengkel, saya tegur. Tapi karena dasarnya pengajaran yang dipelesetkan oleh murid itu, kita ingatkan, nggak boleh, mesti ini. Pasti orang itu tersinggung seperti tadi dia akan Rudi saya tanya. Kalau Tuhan ngomong bahwa sebentar malam engkau akan menyangkal yang engkau sahabatku, senang atau jengkel? Dia jawab jengkel. Berarti Tuhan meremehkan kan kesannya gitu ya? Betul ya dia kan Rudi ya? Juga kan belum tentu malam itu Petrus akan menyangkal, begitu kan? Tapi dia lupa bahwa Yesus itu berbicara menunjukkan keilahiannya ketimbang kemanusiaannya. Dia tidak banyak omong. Kenapa? Karena konteksnya atau latar belakang yang membunyikan teks tadi. Iblis itu sedang menuntut apakah Simon itu gandum atau bukan. Sampai di sini saya tanya lagi. Yesus boleh nggak bilang begini, hei iblis, Simon itu milik saya, kamu tidak boleh tampi dia. Yesus boleh ngomong gitu kan? Mendingan Yesus ngomong itu atau Yesus diam-diam saja? Halo? Kan kalimat itu bilang gini, iblis sedang menanti kamu, tapi aku sudah berdoa supaya kamu jangan jatuh, gitu kan? Kan berarti dia dilindungi kan? Dijagai kan? Boleh gak kalimatnya saya bilang gini, kamu gak boleh tampi dia karena dia milik saya? Kan artinya dia juga selamat kan?
Kenapa Yesus seakan-akan membiarkan iblis itu menampik? Karena itu menjadi bagian pengujian kita. Bahwa kita harus mengakui kalau sampai kita bisa berhasil memberitakan kabar baik ini, mengajar, menegur, memperbaiki sifat, itu bukan saya, tapi Dia yang memberikan kekuatan. Karena Dia sedang memberikan anugerahnya supaya kita pergi dan berbuah-buah, dan buahnya itu berlipat kali ganda. Saya ingin menanamkan sebuah nilai di sini juga, supaya kalau gereja ini akhirnya bisa menaik kelasnya, tidak lagi pos tapi bacem. Rindu nggak sih jadi bacem? Halo? Rindu. Kalau gitu kerjanya mesti lebih keras dong. Halo, Olive? Berarti mainnya lebih banyak nanti, karena ibadahnya nggak sekali, 2 kali loh. Sekarang jam 9 masih oke. Kalau ibadah jam 7 bangun lebih pagi dong. Ya. Apa kita bilang, aduh aku yang jam 9 aja, jam 7 yang lain. Ketika kita ingin naik kelas, pasti ada tekanan-tekanan yang membuat kita itu menguji diri kita. Akhirnya kita ngaku, betul saya kuat, saya berani, tapi saya rapuh dan tidak berdaya. Nggak kebayang, yang mendakwa saya itu bukan penguasa. Yang mendakwa saya malam itu bahwa saya adalah juga murid Yesus itu seorang hamba perempuan. Sengaja dibunyikan oleh pencerita Injil itu hanya mau menggarisbawahi, hamba itu kan gak punya kuasa, apalagi perempuan, yang pada zaman itu suara perempuan itu kurang didengar. Jadi kalau Petrus itu paham perempuan itu gak ada kuasa dan suaranya gak terlalu didengar, mestinya ketika dia bilang kamu juga muridnya, tenang-tenang aja kan. Kan suara si perempuan itu gak ada kuasa, betul gak? Tapi dia takut luar biasa. Bukan, saya bukan muridnya. Kok bisa? Karena apa yang Tuhan katakan di dalam keilahiannya itu pasti terjadi. Dan ini cara untuk mengingatkan Simon Petrus, meskipun kau kokoh seperti batu karang Petrus itu, tapi engkau akan pelin-pelan karena engkau mendengar sesuatu. Seperti malam itu kalau engkau ingat, engkau ketakutan pada malam itu karena angin badai, sementara perahu itu diaduk-aduk mau karam. Aku jalan menghampirimu, tapi engkau bilang aku hantu. Aku Tuhan. Lalu engkau mengatakan, kalau engkau Tuhan, izinkan aku keluar dan mendatangimu. Bukankah aku mengizinkan dan engkau berjalan? Sehingga catatan tentang hidupmu, engkau punya iman yang kokoh seperti batu karang, berjalan di atas air. Tidak lazim engkau biasa berjalan di atas air dengan perahumu, tapi hari ini dengan kakimu. Tapi malam itu engkau mendengar suara angin dahsyat. Engkau menengok dan tidak lagi mengarah kepada sumber hidupmu. Engkau hampir karam. Bukankah aku menolongmu ketika engkau mengatakan, selamatkan aku? Jadi arti nama Simon dan Petrus itu juga paradoks. Mendengar sesuatu dan boleh milih mana yang menyenangkan saya dan tidak saya buang. Sementara Petrus itu batu karang itu, siapa juga boleh tumbuh di atas batu karang itu, entah bangunan kecil atau bangunan besar, bangunan murah atau bangunan mahal. Itu sebuah kiasan yang mau mengatakan lewat hidup kita ada kehidupan lain yang lebih bermanfaat. Tapi engkau harus mendengar baik-baik. Dan saya mengatakannya malam itu, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Pertanyaan saya terakhir, kalau kita mengimani sebagai orang yang tahu hidup itu paradoks, Simon itu harus ngomong apa? Supaya dia tetap kuat, berani, tetapi dia tidak perlu khawatir dengan kerapuhan dan ketidakberdayaan.
Kira-kira dia ngomong apa mesti? Bantulah jemaat. Ya saya akan melakukan seperti yang saya ngomong. Ngomongnya apa? Saya akan masuk penjara. Mau masuk penjara, saya ikut masuk penjara. Kan ini kita udah baca ceritanya, gagal kan? Kita nggak boleh ngulang dong. Jadi mesti ngomongnya apa? Yang pasti iblis lagi napi kan? Dan harus menguji bahwa hidup kita itu biji gandum, bukan kulit gandum. Jadi kalimatnya harus ngomong apa? Merespon Yesus bilang, gembala itu akan ditangkap dan dibunuh. Kawanan domba akan tercerai-berai. Terus kita respon dong, tanggapi. Kira-kira harus ngomong apa? Saya yang gantikan jadi gembala. Catat tuh nama dia. Karena semesta langit yang punya gelombang itu dengar. Kan tadi setuju kan? Atau mau ditarik lagi kalimatnya? Kita akan gelisah kalau kita mulai ngerti kenapa saya ada di sini, untuk apa Tuhan menempatkan. Kalau kita tahu kita tidak akan melihat kiri kanan, kita akan luruskan semua yang Tuhan mau. Kalau memang gembala itu harus mati dan kawanan domba tercerai-berai, Tuhan, izinkan aku memahami apa yang kau maksud dengan hidupku ada di sini dan mendengar kata-katamu itu. Bantulah saya. Di masyarakat orang tahu saya kuat dan berani. Tapi aku pernah takut sekali ketika engkau meminta saat istirahat untuk meminjam perahu dan engkau mau memakai perahuku mengajar orang banyak. Apalagi ketika engkau menyuruh aku menangkap ikan di tempat yang jauh. Aku lelah, semalaman itu aku tidak dapat ikan. Aku paling tahu danau ini ketimbang kamu, orang gunung di Nazaret. Saya memang orang pantai di Galilea, paling tahu. Aku punya ketakutan itu. Hari ini bantulah kalau kau ngomong itu. Apa yang bisa kau kerjakan ke depan? Paling bagus gitu kan ya? Ya. Bentar lagi khotbahnya habis kok. Jadi ketika kita bisa menyadari bahwa Dia itu sudah merencanakan segala yang baik untuk kita, Simon itu kita bisa berandai-andai ngomongnya kudu begini kali, ngomong kudu begitu, setuju. Tapi apa yang tertulis, tertulislah. Dan yang menarik, kegagalan Petrus sebagai wujud kerapuhan dan ketidakberdayaan dipulihkan Yesus. Satu kali Simon itu disuruh oleh tua-tua bangsa Yahudi di Yerusalem untuk menghindari tekanan dari Kaisar Nero yang luar biasa. Kamu adalah pilar gereja, belum harus mati. Kamu masih harus memberitakan kabar baik itu karena Yesus belum datang. Pergilah engkau menghindar supaya engkau terlepas dari kemungkinan ditangkap Nero dan dibunuh. Dia pergi, Bu Bapak. Ketika pergi dikatakan di dalam tradisi tulisan itu, tradisi lisan itu, kemudian memang ditulis, Yesus bertanya, atau lebih tepatnya ketika berjumpa Petrus bertanya, Yesus, engkau mau kemana? Terus dia mendengar Yesus menjawab, aku akan ke Yerusalem, disalibkan yang kedua kali. Petrus
kaget. Bukankah engkau sudah naik ke surga? Kenapa engkau hari ini turun dan mau disalibkan yang kedua kali? Dia terkena untuk menebus kegagalan dan dosaku yang akan kubuat lagi karena melarikan diri dari panggilan. Kekagetan itu membuat dia berbalik kembali ke Yerusalem di dalam tradisi itu. Dan akhirnya dia mati. Quo vadis Petrus tulisannya. Sesudah ini mau kemana? Engkau menghindar, bukankah aku pernah mengatakan siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya? Tapi siapa yang menyerahkan nyawanya bagiku, dia akan menerimanya kembali. Dan siapa yang melayani aku, dia harus ada bersama dengan aku di mana aku ada. Dan ketahuilah, Bapa menghormatimu. Jadi seorang yang rela melayani dengan semangat, kuat, berani, oke. Tapi ketika lupa bahwa kita itu rapuh dan tidak berdaya, kita akan gagal. Bahkan Simon Petrus yang sudah mengaminkan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi hari itu ketika aniaya dan derita itu datang, dia mendengar nasihat rekan-rekannya untuk pergi menghindar dari ancaman. Beruntung katanya berjumpa kembali kepada Yesus. Dan Yesus bertanya, mau kemana engkau? Kalau menurut kalimatmu kan menggantikan gembala yang mati ya. Betul kan? Siap toh? Petrus ya Petrus. Dia mulai mikir nih, kalau begitu saya harus sekolah dulu gitu ya. Mungkin dia udah belajar dari adiknya Lukas, betapa susahnya sekolah gitu kan, betapa nggak enaknya diperlakukan oleh majelis gitu kan. Dan sekarang harus melayani, waduh susah banget begitu kan. Tetapi ingatlah, kalau Tuhan sudah menentukan garis jalan kita, kita nggak bisa pergi dari garis itu, nggak bisa. Jadi ketika engkau dan saya hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi saluran berkat dan mengakui di dalam kerentananku dan ketidakberdayaanku atau rapuhku, engkau masih memulihkan. Sekarang aku akan lebih ringan pergi memberitakan Injil. Karena yang kulakukan itu adalah bukan hasratku, tapi impianmu supaya aku berbuah-buah. Dan semua yang kuminta di dalam namamu, engkau berikan kepadaku. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Hari ini saya bisa khotbah di sini juga luar biasa. Sejak COVID kan saya nggak pernah kemari ya. Betul ya? Kapan? Tahun lalu ya. Ya tapi kan 2 tahun melongo aja gitu kan, nggak ngedenger gitu ya. Begitu nongol, nongol lagi sesudah setahun lebih gitu kan. Senang melihat Anda tetap semangat. Bahkan Laus Semega tadi datang dituntun naik tanpa lift. Cukup capek ya Laus ya. Naik ke atas pakai kaki cukup capek ya. Dia bilang enggak tuh, hebat ya. Padahal tadi saya naik terengah-engah juga. Dia enggak katanya, hebat ya. Itu bagian yang boleh dikatakan kita menjadi bisa, kita mampu, karena dia memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita bisa menjalani hidup seperti itu, itulah kerendahan hati. Besok dia akan tinggikan kita. Dia akan muliakan kita karena kita setia di dalam pelayanan. Hari ini saya melihat Olivia main musik. Biasanya kalau saya datang kemari yang main musik lelaki. Tahu kan? Sekarang saya tidak melihat dia lagi. Kemana orang itu? Bukan yang ini.
Oh, yang Oh, bulat. Digoreng dadakan. Kemana dia? Saya tadi lagi duduk teringat dia. Langsung ingat dia nikah di Jembatan 2. Kenapa? Iya, mau Robert, mau Albert, mau apa, terserah, pokoknya ujungnya mesti Bert gitu kan itu. Nah, ketika kita boleh siuman bahwa mari kita bersama-sama, dan hari ini ada Ibu Sriani yang akan berbagian di dalam pelayanan karena beliau ikut menjadi atestasi ke sini, itu bukan untuk dia pakai baju putih lalu diterima, bukan. Supaya dia diberikan hak dan kewajiban sebagai anggota dan dia boleh berbagian di dalam pelayanan pos di sini tanpa ada orang yang cari gara-gara, kira-kira gitu Ibu. Karena Ibu adalah bagian daripada rumah tangga di sini. Jadi ketika kita boleh punya rumah tangga baru, yaitu gereja Tuhan, mari kita bukan hanya sekedar mau tinggal lalu mengabaikan pemeliharaan, tapi kita merawatnya. Ini rumah saya. Tidak boleh ada orang yang mengotorinya, tidak boleh ada orang yang merusaknya. Saya harus menjaganya. Ketika kita bisa melakukan itu semua, kita adalah orang-orang yang mengakui saya punya kekuatan, saya punya keberanian, tetapi Tuhan menjagai kerapuhan dan ketidakberdayaan saya supaya saya selesai sampai di ujung jalan dan bisa memberitakan kabar baik, apakah situasinya baik atau tidak baik, supaya dikatakan di sana ada banyak orang kembali ke jalan yang benar, tidak lagi tersesat, tidak lagi terhilang, tapi berjumpa dan bersekutu di sini. Kiranya kita boleh menjalankan panggilan. Belajar dari Petrus, kita tidak akan mengulangnya. Keberanian dengan hanya sekedar mengatakan masuk penjara dan rela mati, itu sering menjadi para politisi yang ketika ingin dapat nilai dari masyarakat, janji semuluk-muluknya. Sesudah jadi petinggi belum tentu ingat kita. Betul kan? Halo? Betul kan? Jadi hari ini dengarkanlah suara Tuhan. Dia pemelihara hidupmu. Dia setia. Dan dia tidak akan melupakan kita. Bagaimana caranya? Tinggallah di dalam rumah itu. Mintalah apa yang dia sudah amanatkan. Jadi kalau boleh saya sampaikan lagi di dalam berita anugerah tadi, Yohanes 15 itu, kalau saya bacakan supaya kita semua mendapatkan pendalamannya. Dia berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dan ketika engkau dan saya bisa mengasihi seorang akan yang lain, itu adalah orang-orang yang hari ini sedang menjalankan panggilan untuk memberitakan firman di dalam kesiapsediaan ataupun tidak, supaya kita menyatakan apa yang salah, menegur dan menasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena dengan cara itulah sebagai anggota keluarga Allah kita bisa menjalani panggilan yang memuliakan Tuhan. Kita mau berdoa supaya pos ini bisa naik kelas dan ada bahagia dan bangga bahwa rumah saya ada pertumbuhannya, tidak begitu-gitu saja. Dan tadi ketika mereka ingin menyanyi, kayaknya mendadak ya? Enggak ya? Enggak mendadak katanya. Kalau begitu hebat juga ya menyiapkan. Selalu harus ada. Paduan suara enggak ada. Yang lelaki tadi berapa? 5 ya?
Oh 3. Tadi kayaknya latihannya lebih dari 3 ya. Atau 3 ya di bawah? 3 ya. Menyanyi untuk memuliakan Tuhan. Dan barangkali kita akan bisa terus menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya akan membimbing terus untuk atestasi Ibu Seriani. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, karena nanti di pengakuan iman ada di dalam rangkaian atestasi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan perjalanan hidup anak-anak-Mu di dalam pergumulan mereka untuk senantiasa bisa menjadi sarana berkat yang memuliakan Engkau. Berikanlah mereka sukacita untuk terus menumbuh kembangkan pos Villa Melati Mas dengan penuh kasih, kesabaran, pengajaran, dan tanggung jawab, agar mereka juga boleh berakar menjadi kuat sebagai keluarga Allah. Berkati para pengurus di sini, begitu juga dengan majelis yang diutus dari Kelapa Gading dengan hamba Tuhan di sini, supaya mereka bisa berjalan baik dan membangun kehidupan rohani yang sehat, penuh pengabdian, dan menjadi berkat buat orang-orang yang dilayani, sehingga mereka bisa menjadi kawanan domba yang tidak tercerai-berai, tapi yang dipersatukan karena kasih karunia Allah. Tuhan yang baik, kami mau berdoa juga untuk Ibu Seriani yang berbagian kelak sebagai keluarga Gereja Kristen Indonesia Agape Pos Villa Melati Mas. Berikanlah kegembiraan di dalam batinnya untuk dia juga bisa berbagian di dalam pelayanan dan aktivitas komisi yang dia ada. Berkati Tuhan kehidupan keluarganya, sertai juga Lause Mega, khususnya suami yang kurang sehat dan rindu untuk menjadi murid-Mu. Kiranya keluarga ini semua juga utuh, menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bapa yang penuh kemurahan, biarlah Engkau memakai Diakon Rudi dan Diakon Ibu Lisut untuk bisa menjadi pemanjang tanganan Tuhan di pos ini. Berkati keluarga mereka, dan berkati juga sebentar akan ada persidangan majelis jemaat di Kelapa Gading. Tuhan bimbing supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang penuh kemurahan, kiranya Engkau campur tangan dan membimbing setiap kami, agar hidup yang memuliakan nama-Mu senantiasa hadir dalam keseharian kami. Berkati juga bangsa dan negara kami, yang sebentar lagi transisi itu akan memuncak di dalam pelantikan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dengan wakilnya. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Kabinet yang akan dilantik, kiranya pemilihan para menteri bukan karena sebuah kepentingan politik, tapi kebersamaan untuk mewujud nyatakan kemakmuran rakyat Indonesia. Sertai mereka ya Tuhan, dan juga gonjang-ganjing politik lain yang membuat gaduh. Berikanlah ketenteraman. Dan juga kami mendengar bahwa peringatan 17 Agustus di ibu kota Nusantara, Kalimantan, Tuhan sertai,
sehingga ini menjadi momentum untuk bangsa kami memiliki semangat yang baru, yang mau tidak mau juga mengisi kehidupan yang baru. Tuhan kiranya berkenan menolong, sehingga apa yang kami pikirkan bersama boleh terwujud di negeri ini. Negeri yang menuju tahun emas 17 Agustus 2045. Tinggal sedikit waktu lagi, ya Allah. Kami akan bersama-sama memasukinya, yaitu 21 tahun. Waktu yang tidak terlalu panjang. Biarlah Tuhan melengkapi kami sebagai anak-anak muda yang penuh tanggung jawab dengan nasionalisme yang kuat, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berfalsafah Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45 boleh menjadi pegangan negeri ini berjaya menjadi berkat bagi bangsa lain. Dengarlah syafaat yang jauh dari sempurna ini Tuhan, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di dalam liturgi penerimaan anggota atau atestasi. Kini akan dilayankan penerimaan anggota bagi saudari yang memohon menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Saudari kita ini berasal dari Gereja Kristus Yesus Jemaat Bumi Serpong Damai. Saudari ini telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia pasal 63. Kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus yang esa, kudus, am, dan rasuli. Kita akan menerima saudari ini menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia di jemaat ini, sehingga saudara ini akan mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan jemaat kita di sini sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Sertai Tuhan perjalanan dari Ibu Sriani, supaya beliau boleh sungguh-sungguh bertumbuh, berakar, dan berbuah di gereja ini. Dan nama-Mu dipermuliakan lewat sumbangsih karya yang Dia berikan mulai minggu ini. Kiranya Kau berkenan menolong kami menuntaskan prosesi atestasi atas dirinya selaku anggota dari Gereja Kristen Indonesia Agape Pos Villa Melatimas. Kiranya Engkau berkenan menolong. Di dalam Putra-Mu Yesus kami memohon. Amin. Saya minta Ibu Sriani berdiri. Kami bersuka cita karena saudari menyatakan keinginan saudari untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Agar menjadi nyata bahwa saudari sungguh berketetapan untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia, saya mengundang saudari di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Hendaklah saudari menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudari dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudari berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata Gereja Kristen Indonesia? Apakah saudari berjanji untuk dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawaban saudari Sriani? Iya, saya ingin dan janji. Saya mengundang jemaat semua berdiri. Kita akan menyatakan iman kita seturut dengan pengakuan baptis kita yang boleh kita katakan
bersama orang kudus di sepanjang abad dan di segala tempat melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk yang lain. Silakan Ibu Sriani maju ke depan. Berdasarkan pengakuan dan penerimaan Gereja Kristen Indonesia atas baptisan dan pengakuan percaya saudari di gereja asal saudari, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudari menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudari dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudari. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri yang lain, kita menyambut dengan nyanyian Pujilah Khalik Semesta. Pujilah Khalik Semesta, sumber segala mulia, surga dan bumi terpujian, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan duduk Ibu Bapak, sebentar Ibu Sriani. Ibu Sriani, kami bersuka cita karena Ibu telah menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Sebagai anggota Gereja Kristen Indonesia dalam jemaat di sini, Ibu dipanggil untuk berperan serta dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Jadi Ibu bisa ikut lansia, bisa mengambil pelayanan tentang persembahan atau apapun. Menyanyi, oh ya jadi penyanyi betul ya, tanpa saweran gitu. Yalah semuanya mendatangkan sukacita tersendiri, ada sukacita. Sekarang Ibu balik ke jemaat, putar ya. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah Ibu Sriani sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Silakan, ada tulisan disambut. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudari Sriani untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita adalah Ya, silakan duduk Ibu Sriani. Tuhan berkati Ibu. Ya, kita akan masuk dalam persembahan. Yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan menaikkan dari KPPK 344. Naga masa mudamu, serahkan tubuh jiwa roh, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, yang teguh dan tak lemah, pada Tuhan mengabdilah. Serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya. Naga masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Bangkit berdiri. Bapak, terima kasih Bapak pimpin ibadah pada pagi hari ini, dan pada saat ini kami memberikan sebagian yang berasal daripadamu. Berkatilah Bapak untuk tangan-tangan yang telah memberi, biar persembahan ini akan berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Menuju ke surga pasti ku ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana yang pimpin ku mau ikut Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berpisah. Biarlah engkau boleh menjadi saksi Kristus dengan penuh keberanian dan kekuatan, sementara juga mengakui kerapuhan dan ketidakberdayaan. Untuk itu pergilah dan terimalah berkat Tuhan. 领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertaimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Silahkan duduk, ibadah sudah selesai. Kemudian untuk jemaat untuk tidak dulu meninggalkan ruangan, karena kita akan foto bersama dengan Pendeta Simon, dan saya minta Diakon Rudi untuk maju untuk memberikan kenang-kenangan.
Pendeta Simon dan untuk Ibu Sriani tolong